Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait latar belakang dari pegelaran jaringan fiber optik Pulau Nias, Sumatera Utara. Kami dari kelompok 4 mempunyai 6 anggota. Yang pertama ada Ardio Tivaldi, lalu Agung Ilham, lalu Aryana Haq, lalu saya sendiri Ina Safira, lalu ada Ruben dan Yofi. Oke, latar belakang yang pertama, di Indonesia terjadi tantangan terkait dengan jaringan internet, yaitu pemerataan jaringan internet untuk wilayah 3T, yaitu wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar masih belum optimal. Data dari Kominfo diberikan bahwa total hanya ada 11.228 desa yang diklaim telah terselimuti jaringan 4G. Untuk total dari desa dan kelurahan di seluruh Indonesia sebesar 83.218 desa atau kelurahan yang sudah terjangkau jaringan 4G hanya sebanyak 70.670, dan untuk wilayah 3T itu sendiri dari 20.341 desa masih ada 9.113 desa lainnya yang belum terselimuti jaringan 4G. Untuk latar belakang selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota selanjutnya. Selanjutnya, berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga telah menetapkan Kepulauan Nias sebagai daerah tertinggal tahun 2020 hingga 2024. Kepulauan Nias ini diantaranya terdiri dari Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara, dan Kabupaten Nias Barat. Penetapan tersebut ditandai dengan ditandatanganinya Peraturan Presiden atau Perpres 63 tahun 2020 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2020 hingga 2024. Selanjutnya ini adalah salah satu juga dari latar belakang dari PowerPoint kita, yaitu sejumlah lokasi di Nias Utara belum terpasang akses internet. Berita ini menjelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Nias Utara meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika Bakti di Jakarta Pusat agar merealisasikan pemasangan akses internet dan juga pembangunan Tower Based Transceiver Station atau BTS. Di lokasi yang diusulkan pemerintah, Kabupaten Nias Utara tersebut hingga kini tidak mendapatkan internet gratis sehingga kegiatan aktivitas masyarakat secara online tidak dapat terlaksana. Utamanya pelajar di tingkat SMP terpaksa belajar di luar jaringan. Selanjutnya. Oke, selanjutnya ini adalah salah satu masalah yang kita hadapi sekarang ini, bahwa COVID-19 di Indonesia ini udah mulai meluas. Dari pertanggal 2 Maret 2020, berita yang sudah disebarkan yaitu Jokowi sebut 2 WNI positif virus corona di Indonesia sampai sekarang, dan melewati berita yang selanjutnya yaitu peraturan PSBB di tanggal 2 April. Hingga sekarang pun masalah COVID-19 ini masih belum terpecahkan. Hal ini yang membuat semua masalah ya tentang PSBB, tentang belajar online dan sebagainya macam itu menjadi sebuah latar belakang yang menjadi latar belakang dari yang kita bahas pada kali ini. Lalu pembelajaran jarak jauh akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, jadi saya akan ngejelasin tentang pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Nah, jadi proses buat pembelajaran dari rumah ini dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan yang sebagai berikut. Yang pertama, belajar dari rumah itu dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna tanpa terbebani tuntutan untuk menuntaskan capaian kurikulum untuk menaikkan kelas atau kelulusan. Yang kedua, belajar dari rumah itu dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai pandemi COVID-19. Nah, yang ketiga, aktivitas dan tugas pembelajaran dari rumah dapat bervariasi antar siswa sesuai minat dan kondisinya masing-masing. Yang juga mempertimbangkan kesenjangan akses fasilitas belajar dari rumah. Terakhir, bukti atau produk aktivitas belajar dari rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru, tanpa diharuskan untuk memberi skor atau nilai kuantitatif. Next. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang dampak pembelajaran jarak jauh di Nias.
yaitu di Sumatera. Nah, apa aja sih dampaknya yang mempengaruhi? Nah, di situ kita dapat berita nih kalau penyebar nakes atau guru dan anak didik di Nias keluhkan belajar daring. Nah, dikeluhkannya ini karena akses internet dan masih sulit untuk masuk ke pelosok-pelosok daerah. Jadi diperlukan untuk fasilitas pendukungnya. Jadi next, dengan adanya riset ini untuk mendorong pemerataan edukasi di Nias sebagai salah satu daerah tertinggal dan saat ini maka dilakukan pengkajian terhadap penggelaran fiber optik di Nias. Nah, diharapkan dari adanya riset ini agar fiber optik yang ada di sana dapat bisa dibangun lagi infrastrukturnya, teknologinya, informasinya dan komunikasinya di Pulau Nias, sehingga dari infrastruktur tersebut dapat menjadi solusi bagi para siswa di Nias yang terdampak karena wabah COVID-19. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.